Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita sudah banyak membahas dari awal ya tentang hakikat kehidupan kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu ya, dalam setiap pertemuan pasti awalnya dari situ. Karena dari situlah pangkal dari segalanya. Bahwa kita sudah menyatakan, sudah berjanji, sudah bersumpah akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah, yaitu yang kita sembah, yang kita berikan ketaatan, kepatuhan, ketundukan, yang kita agungkan, yang kita merendahkan diri di hadapannya, yang kita takuti keadilannya, yang kita harapkan pertolongannya. Nah, itu sudah menjadi sumpah dan janji kita dalam syahadat kita. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita sebagai salah satu dari orang-orang yang beriman. Alladzina amanu ya. Nah, pada hari ini terkait juga dengan hal itu, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk kita membahas masalah cinta ya. Cinta. Kita semua pasti punya cinta. Kenapa cinta itu penting? Kenapa? Karena kalau zaman dulu, zaman saya masih muda, itu katanya kalau cinta sudah melekat, tai kucing terasa coklat ya. Itu candaannya pemuda zaman bahula ya. Pemuda zaman kolonial. Kalau anak milenial bingung itu pantun apa itu ya katanya. Nggak tahu. Ya, intinya cinta itu ya bisa merubah seseorang. Perumpamaan. Bisa merubah seseorang, bisa menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu, bisa membuat seseorang itu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dan sebagainya. Jadi pengaruh cinta itu kepada seseorang itu sangat-sangat besar, kurang lebih seperti itu ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait cinta ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah, zuyyina lin-nas, dijadikan indah pada pandangan manusia hubbus syahawat, kecintaan ya, kepada an-nisa, lawan jenis ya, di sini perempuan karena kita laki-laki, maksudnya lawan jenis, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan harta yang banyak, minaz zahab wal fiddah, dari jenis emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan, maksudnya kendaraan ya. Kemudian binatang ternak dan sawah ladang. Kata Allah, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, ini merupakan satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi manusia dibuat oleh Allah, dia secara alami, natural, cinta kepada lawan jenis. Ya. Di sini ada yang cinta kepada sejenis enggak? Nggak ada ya. Pada lawan jenis semua insya Allah. Kalau ada yang cinta sejenis berarti tidak normal ya. Itu penyakit. Pada lawan jenis. Kemudian kepada anak-anak. Nah, kita kalau kepada anak ya, dulu kalau belum punya anak belum bisa ngerasain. Di sini ada yang belum punya anak. Oh, ada ya. Mas Heru belum punya ya? Kita doakan semoga dikasih segera ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti ketika telah lahir anak ya,
ketika lahir dari rahim ibunya, kita menyaksikan kelahirannya, kemudian kita melihat ya bayi seperti itu, udah langsung rasanya kok, ya Allah, rasa sayang itu nggak pakai kita buat-buat lagi, itu udah ada di dalam hati kita, itu rasa sayang, rasa cinta kita kepada si jabang bayi itu. Terus gitu sampai usia 1 tahun, terus kita merasa 2 tahun, 3 tahun, itu masih terus. Nah 3 tahun ke atas mulai ngeselin nih. Gitu. Makanya 3 tahun jangan sampai 3 tahun udah harus ada adenya lagi, ya Mas Andoko. Gitu. Seperti itu. Nah jadi karunia Allah itu kepada manusia, rasa cinta, rasa sayang kepada anak diantaranya. Kemudian harta yang banyak, jadi jenis emas perak itu udah biasa ya, gitu. Harta banyak itu cenderung ingin miliki. Kuda pilihan, maksudnya kendaraan. Kalau sekarang ya motor yang bagus gitu ya. Mas Komar masih ingat nggak pertama kali punya motor? Masih ya. Rasanya gimana? Masih ingat nggak? Masih kebayang? Itu speechless lah. Nggak bisa diungkapkan. Begitu datang bendanya, motor depan rumah kita, belum ada plat nomornya kan, biasanya masih hitam putih, merah, masih merah putih gitu, masih nomornya nomor dari dealer. Wah, itu ngelihatnya aja udah seneng banget lah pokoknya. Motor, habis itu mobil, misalnya yang punya mobil, walaupun second gitu misalnya ya, walaupun second nggak baru, tetep aja itu di hati terasa bukan main gitu, ada gitu ya. Teman-teman pasti ngerasain semua lah. Kemudian binatang-binatang ternak ya, dan sawah ladang, maksudnya bisnis yang banyak. Kata Allah, itulah kesenangan hidup. Dan diingatkan, dan di sisi Allah maksudnya nanti ya adalah tempat kembali yang baik, surga. Jadi itu semua di dunia, di surga lah nanti yang lebih baik lagi buat kita. Nah, terkait dengan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua. Beliau bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahab, ahabba an yakuna lahu wadiyan." Kata Rasulullah, seandainya nih seorang anak Adam itu memiliki satu lembah yang isinya emas gitu, maka dia masih tetap dalam hatinya menginginkan 2 lagi yang kayak begitu. Jadi nggak ada habisnya. Walaupun kita sudah dikasih tadi ya sepeda motor yang kinclong, wah pertama-tama langsung, tapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu lama-lama akan sedikit-sedikit luntur. Langsung setahun, 2 tahun kepikir, aduh kalau punya mobil enak nih. Naik motor kepanasan, kehujanan, ngeliat orang lain bawa mobil kayaknya adem di dalam mobil. Sekarang sih semuanya udah pakai AC. Mana ya, cari-cari mungkin ada yang second gitu, bisa lah. Yang penting nggak kehujanan, kepanasan gitu. Ada itu pasti. Nah nanti ketika sudah punya mobil, apakah puas? Ketika misalnya punya mobil, di sini siapa yang sudah dikasih mobil sama Allah? Yang sudah punya mobil, Mas Heru. Saya jamin masih kepengen punya mobil yang lebih bagus gitu kan. Misalnya beli pertama, wah yang pertama beli aja udah bagus, Avanza dari dealer langsung, bukan second, baru lagi. Nah, pakai setahun 2 tahun, wah kayaknya kalau Kijang Innova lebih mantep ini. cari Kijang Innova pakai setahun 2 tahun, wih. Kalau yang itu tuh tanjakan di mana aja kayaknya mantep ini gitu. Naik Pasirit nggak bakal ngos-ngosan nih. Kalau ini sekarang aduh udah tua ini, naik Pasirit susah nih. Gitu. Terus itu kata Rasulullah nggak akan masa puas.
Kapan puasnya manusia itu? Yaitu ketika dia mati. Sudah, disitulah. Jadi kalau diikuti yang namanya tadi ya, kecintaan, keinginan kepada yang tadi itu semua, tidak akan ada habisnya, ya. Dan itu bukan hanya kendaraan, bukan hanya harta benda. Kepada wanita juga gitu ya, jangan salah. Punya istri satu, kalau nggak pinter-pinter bersyukur, repot ya Mas Andoko ya. Gitu. Selalu gitu, pasti. Nah, tapi ya itu memang sudah dikasih sama Allah kan. Memang hubbus syahawati minan nisa, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, ya dikasih, enggak apa-apa. Kata Allah boleh sampai 4 ya. Jadi jangan dicela juga kalau ada yang 2 atau 3, 4 boleh. Nah, kalau 5 itu yang enggak boleh sudah. Nah. Kemudian itu semua kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi itu semua diciptakan oleh Allah sebagai cobaan bagi manusia agar bisa terlihat siapa di antara manusia-manusia itu yang lebih baik amalannya gitu. Jadi menyikapi itu semua, siapa yang paling baik gitu. Bagaimana menyikapinya? Nah, nanti kita sampai ke situ. Ya. Jadi itulah kecintaan yang namanya kalau istilahnya itu al-mahabbatut tabi'i. Kecintaan yang bawaan yang dikasih sama Allah sejak manusia ini terlahir ya memang sudah ada. Kalau bahasa umumnya secara naluri atau sunatullah atau hukum alam atau apa ya. Tapi itulah pemberian Allah kepada kita sebagai manusia. Di antaranya hikmahnya adalah untuk kita bisa terus manusia itu ada di muka bumi ini. Coba kalau kita nggak diciptakan syahwat pada wanita, tidak diciptakan keinginan untuk berkembang biak, habis sudah manusia sebentar aja gitu. Nah, inilah kemudian yang menjaga keberlangsungan keberadaan manusia. Nah, itu semua boleh, cuma ada batasnya. Ada batasnya. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum au abna'ukum au ikhwanukum au wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Itu kata Allah. Artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan atau bisnis yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Nah, itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semua kecintaan yang tadi disebutkan itu boleh, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bagaimana yang melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya itu? Yaitu yang membuat kita lupa. Membuat kita lupa kepada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Di dalam Quran di dalam ayat yang lain dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya, ya hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Yaitu apa? Yaitu yang memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu memalingkan kamu dari ingat kepada Allah. Gitu ya, kita diingatkan, banyak sekali diingatkan bahwa kecintaan kita kepada hal-hal yang lain itu tidak boleh lebih dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau contohnya sudah banyak kita bahas ya, misalnya seorang laki-laki yang begitu mencintai seorang perempuan, mengagungkan sehingga dia taat, tunduk, patuh karena sangat-sangat takut kehilangan dia. Sampai-sampai apapun mau dilakukannya. Termasuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mencuri misalnya. Mencuri zaman sekarang kan termasuk diantaranya korupsi ya. Sampai-sampai korupsi gitu. Mengambil harta yang bukan miliknya. Demi untuk apa? Menjaga cintanya ini kepada si wanita ini gitu. Agar dia tetap dicintai oleh wanita ini. Nah itu yang hati-hati. Yang nggak boleh. Itu kalau itu jelas sekali ya. Contohnya jelas sekali. Nah yang semakin hal-hal semakin kecil, semakin grey ini, semakin abu-abu. Misalnya apa? Ketika tiba panggilan Allah untuk sholat, gitu kan? Terus bagaimana nih? Apakah kemudian kalau kita kerja, kita terus kerjain dulu nih? Kenapa? Karena kalau nggak ada yang jaga nih nggak. Ini harus ada terus di sini. Genset lagi nyala misalnya gitu kan. PLN lagi mati, mudah-mudahan enggak. PLN lagi mati, ini harus standby nih. Kalau nggak harus ada yang standby jagain nih gitu kan. Terus gimana dong? Ini waktunya azan, apa tinggal aja? Nah, nggak apa-apa, tugas dulu gitu, nggak apa-apa. Itu bukan berarti cinta kita kepada Allah lebih kecil daripada cinta kepada genset. Nggak mungkin lah kita cinta kepada genset ya. Enggak, itu tugas, melaksanakan tugas. Karena ada kewajiban. Nah, yang akan menentukan adalah hati kita. Sebenarnya kita di situ itu kalau yang cintanya kepada Allah, selama dia di situ, selama dia meninggalkan atau belum sholat, dia akan merasa gelisah nih. Aduh, telepon sana, telepon sini. Gantian dong, gua belum sholat nih, pasti kayak gitu. Itu ya. Beda sama yang memang seneng bisnis, seneng apa sampai lupa lupa. Beda lah gitu ya. Nah, yang ini yang maksudnya yang lupa inilah yang enggak boleh. Kalau tadi yang masih menjalankan kewajiban tapi sambil hatinya terus tetap terpaut sama kewajibannya, aduh belum sholat nih. Ya itu enggak masalah kalau yang seperti itu. Ya. Jadi itu batasannya, bahwa kecintaan kepada yang tadi sebutkan wanita, kemudian anak-anak, harta benda, kendaraan, perniagaan, bisnis, tempat tinggal dan sebagainya tidak boleh melebihi dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian semua itu tidak boleh kemudian menjadikan kita melanggar perintah Allah atau menjalankan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, beliau berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah satu dari kalian sehingga ia lebih cintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Ya. Jadi Rasulullah itu harus kita cintai lebih dari cinta kita kepada yang lain-lain. Ada yang baru pertama kali dengar ini nggak? Sekarang ini. Bahwa kita nggak boleh cinta kita kepada istri atau anak atau siapapun orang tua dan sebagainya. Nggak boleh lebih dari cinta kita kepada Rasulullah.
Kalau awal-awal dengar ini, kok ini berat ya? Berat nggak sih? Kita harus cinta loh kepada Rasulullah, nggak boleh lebih dari nggak ya, kepada cinta yang lain nggak boleh lebih dari cinta kita kepada Rasulullah. Jadi kepada Allah dan kepada Rasulullah itu harga mati. Harus cinta kita full. I love you full itu ya itu. Kepada mereka, kepada Allah dan Rasulullah. Kepada yang lain ya di bawahnya itu. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, Salasun, ada 3, man kuna fihi wajada bihin. 3 ini jika ada pada diri seseorang, bihinna halawatul iman, maka ia akan meraih manisnya iman. Gitu kata Rasul. Itu apa 3 itu? Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, ia mencintai seseorang tapi karena Allah. Yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan darinya, sebagaimana ia benci dilempar ke dalamkan api ya. Jadi 2 yang pertama itu cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. Kalau belum ini, belum dapat manisnya iman. Maksudnya apa? Kalau kita masih ragu ya, oh gimana ya, masa sih kepada Allah sama Rasulnya harus full nih, oh terus gimana dong kepada istri? Itu kalau masih ada keraguan gitu, belum dapat manisnya iman tuh, belum dapat. Dan iman kita belum sempurna kata Rasulullah. Kalau masih ragu itu ya. Coba sekarang apa yang bikin ragu? Kira-kira kalau ada yang ragu, apa yang bikin ragu? Berarti kita harus mendahulukan kepentingan Allah dan Rasulnya daripada kepentingan keluarga gitu ya. Contoh keraguannya itu ya. Itu ya. Benar ya Bang Asmiransa ya. Nah, itu kalau masih ragu berarti belum sempurna keimanannya. Kita harus mementingkan kepentingan Allah dan Rasulnya di atas kepentingan yang lainnya. Itu iman yang sempurna seperti itu. Contoh, sekarang ada yang tahu nggak nisab zakat mal berapa? 85 gram emas. Harga emas berapa sekarang? Harga emas taruhlah 1 juta kali ya. 1 juta ya. 1 juta berarti 85 juta ya. Nah, kalau kita punya harta, tabungan, deposito atau apapun ya, yang selama setahun kita punya 85 juta, itu sampai nisabnya dan sampai waktu setahunnya harus mengeluarkan zakat 2,5%. Berapa 2,5%-nya dari 85 juta? Ya kurang lebih 2 juta lah gitu ya. 2 juta. Wah, ini pikir-pikir, waduh 2 juta nih. Kalau buat istri itu bisa untuk macam-macam nih. Kalau buat anak juga perlu nih. Nah itu di sini maksudnya. Nggak bisa. Allah dan Rasulnya harus kamu cintai dulu daripada istri dan anakmu. Nggak, ini haknya Allah. Ya Allah, ini aku berikan kepada engkau sebagai bentuk cintaku kepadamu ya Allah. Tak ada cerita bahwa ini kemudian istri dan anak masih perlu nih dan sebagainya. Itu salah satu contoh ya. Contoh-contoh lain mungkin nanti didapati dalam kehidupan sehari-hari. Ingat-ingat aja. Ketika ada pertentangan antara keperluannya Allah, Rasulnya, kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya dengan yang lain-lain yang tadi disebutkan sebagai kecintaan kita, maka yang harus kita dahulukan adalah kepentingan kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah bentuk kesempurnaan iman kita. Ya. Nanti memang di dalam prakteknya ada hal-hal yang tidak serta-merta
dikatakan bahwa kita mengutamakan yang lain gitu. Contohnya tadi masalah belum sholat nih, ya nggak serta-merta kemudian dia meninggalkan atau menunda sholatnya, itu dikatakan kemudian lebih mencintai pekerjaan, yang enggak juga. Security misalnya ya, Jumatan. Ya kalau semuanya Jumatan, Rasulullah aja pada saat perang itu kan sholatnya itu berbeda. Gantian, yang satu sujud, yang satu masih tegak. Nggak semuanya sujud ya, dihabisi semua sama musuh kalau gitu. Jadi ada itu strategi, nggak apa-apa. Dan ada yang berjaga juga. Itu bisa. Nah itu nanti jangan dipertentangkan juga yang itu. Yang tahu itu hati kita. Kita ini kemudian tertunda sholatnya itu kenapa? Karena keasikan, karena lupa, atau karena kewajiban. Nah gitu. Ada salah seorang sahabat yang punya kebun yang rindang, yang bagus, yang dia satu hari dia ke kebunnya, dia menikmati indahnya kebun yang dia miliki, kebun kurma. Buah-buahnya ranum gitu banyak, segar semuanya. Tahu-tahu dia ingat, aduh, udah waktunya sholat, ketinggalan sholat berjamaah dengan Rasulullah. Itu menyesalnya bukan main. Kebunnya itu disedekahkan sama dia semuanya, sekebun-kebunnya. Gitu. Nah itu karena dilupakan pada saat itu, karena keasikan sama kebunnya. Nah yang begini itu emang lupa, jadinya dia, kalau kita pikir ya cuma lupa sebentar ya, karena bukan meninggalkan sholat sepenuhnya, cuma kelewat aja gitu. Tapi karena standarnya para sahabat itu memang sudah sangat tinggi, yang begitu aja dia menyesal. Nah itulah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus lebih dari cinta kita kepada siapapun. Tadi ada yang satu lagi, mencintai orang lain karena Allah Ta'ala, karena Allah ya. Itu juga merupakan satu bentuk kecintaan yang sangat dianjurkan ya. Makanya kita sering dengar ya, ana uhibbuka fillah gitu. Kalau di WA gitu ya, ana uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah, maksudnya gitu. Nah ini supaya bisa tergolong ke dalam golongan orang-orang yang mendapati manisnya iman. Tapi bukan sekedar kata-kata saja. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dasarnya tetap cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya. Kalau kita cinta kepada sesuatu atau seseorang, maka apapun yang dicintai, disukai oleh orang tersebut, kita akan suka. Contoh anak kita lah ya, anak kita misalnya, kita kan seneng sama anak kita ya, terus ternyata dia seneng kucing gitu, atau dia seneng mainan drone misalnya, atau mainan mobil-mobilan apa, kita pasti secara naluri, secara alami akan suka dengan apa yang disukai sama dia. Kemana-mana misalnya kalau kita lagi kerja terus menemukan hal itu, kita pasti ingat dia kan, pasti ingat, oh ini anak saya suka nih, itu seperti itu. Nah cinta kita kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita yang lain, itu karena kita melihat adanya kecintaan Allah pada dia, atau melihat adanya kedekatan dengan Allah misalnya. Kalau saya lihat Mas Sandoko kok sejuk gitu ya, ingetnya ke musola aja gitu. Itu artinya tumbuh tanpa kita sadari, itu tumbuh bahwa orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah, kita suka, kita senang. Nah itulah yang maksudnya cinta kepada saudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya apa? Cinta membabi buta tanpa melihat hal tersebut, yaitu mengikuti syahwat. Cinta kepada wanita karena dia cantik dan seksi, padahal ini menjerumuskan. Di rumah sudah punya istri, anak-anak gitu kan, terus melihat dia, tumbuh lagi syahwatnya.
Nah ini cinta yang membabi buta ini. Bahkan sampai berani-berani melanggar perintah Allah. Wah itu sudah, itu yang paling celaka gitu, godaan wanita. Nah ini seperti itu yang perbandingannya ya. Jadi nanti ketika kita sudah tumbuh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara otomatis kita akan bisa mengidentifikasi dan merasakan di hati kita cinta kepada hal-hal yang mendekatkan kepada Allah. Coba deh, kalau sudah mindset kita itu iman kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan, kemanapun kita pasti akan, yang pertama-tama kalau misalnya kita tugas luar kota, yang kita pikirin pertama-tama apa? Waktu sholat, ya. Waktu sholat di sana jam berapa ya? Gitu. Misalnya ke Jakarta nih, Mas Sandoko, atau ke mana pasti yang di set waktu sholat dulu nih. Atau bahkan ke Amerika, nanti sholatnya bagaimana sana? Terus makannya gimana ya? Makannya halal gimana? Carinya di mana gitu? Kita kontak-kontak dulu teman-teman yang udah di sana atau yang pernah ke sono kan. Kamu gimana? Apalagi udah daerahnya udah terkenal tuh, daerah yang penuh dengan B2. Bukan rumah B2 ya. Bukan. Misalnya di ini, saya pernah ke Thailand. Ibu kotanya Thailand apa? Bangkok. Nah, ke Bangkok tuh. Waduh, serem tuh. Di B2 semua katanya. Cari-cari informasi gitu kan. Pasti itu. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada agama kita, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada syariatnya. Kita nggak mau ngelanggar itu. Gitu. Yang pertama dicari apa? Makanannya supaya halal, supaya kita nggak makan yang haram, nggak melanggar perintah Allah. Terus masjid gimana masjid? Sholatnya bagaimana? Gitu kan. Tanya-tanya, hotel mana sih yang sana yang deket-deket masjid, yang gampang ininya sholatnya, yang bisa masih kan cukup lama nih, seminggu, apalagi lebih lama lagi misalnya tinggal di sana berbulan-bulan. Itu pasti yang kita cari. Kenapa? Karena hati kita sudah ke situ. Kecintaan kita kepada Allah, Rasulnya, dan agama kita ini sudah ada di hati kita. Kalau belum ada, misalnya kita tugas kemana, nggak kepikir masalah sholat, nggak kepikir masalah makan, nggak kepikir masalah, itu indikasi bahwa kita belum tertancap di hati kita kecintaan kepada Allah, Rasulnya, dan syariatnya. Hati-hati gitu ya. Karena apa? Ketika kita mencintai seseorang atau sesuatu, maka kita juga pasti akan mencintai yang dicintai, yang diperintahkan, yang diminta olehnya gitu. Nah, mudah-mudahan dengan demikian ya kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, mereka mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Dari dasar itulah kemudian muncul semua syariat-syariat, tata cara peribadatan, termasuk sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Dari situlah kemudian muncul keinginan-keinginan untuk bertemu dengan Allah, menyembahnya, menaatinya, muncul keinginan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan para sahabat coba diperhatikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Itu didorong karena rasa itu, ingin mencintai Allah dan ingin dicintai gitu. Amalan apa yang paling utama gitu, amalan apa yang dicintai Allah, dan pertanyaannya seperti itu. Pertanyaannya bukan ya Rasulullah, amalan apa yang bisa membuat saya menjadi kaya raya. Gitu kan. Demikian ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.